Halo sahabat kuliner, masih bersama saya Mas Bukin dan Mas Ian dari Hotmi. Mas Ian ini pemilik 9 outlet Hotmi yang karyawannya lebih dari 50 orang. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan karyawan biar cocok kerja di outlet bisnis kuliner kita. Jangan kemana-mana. Jreng, jreng, jreng. Halo Mas Ian, apa kabar? Selamat pagi Sobat Kubis. Oke Mas Ian, kita mau nanya-nanya nih tentang apa itu, ada nggak sih kriteria kalau kita mau nyari karyawan baru itu seperti apa? Karyawan baru ya? Ya, kriterianya apa aja? Karyawan baru itu kalau baru banget, baru punya satu outlet sama yang beberapa itu memang Beda? agak berbeda sih. Ya. Anggaplah Sobat Kubis baru mau buka usaha deh, kalau mau kayak Mas Ian lah. Pas awal buka Hotmi, waktu itu pasti sudah punya karyawan. Anggaplah belum punya apa-apa deh, mau buka outlet, karyawannya dari mana waktu itu? Terus ada kriteria nggak? Waktu pertama buka itu karyawannya adalah kakak Kakak? dari saudara dan temennya kakak. Oh, Jadi ya dari orang-orang terdekat kita lah gitu ya. Dari orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat itu Mas kan Ian kita itu kan tahu. punya kakak, punya adik atau punya yang lain? Kenapa kakak? Waktu itu karena memang butuh pekerjaan. Oh, atau gini, kakak itu punya kriteria apa terus kok dia dipercaya Mas Ian lah gitu? Waktu itu sih karena sudah ngikut dari awal ya. Waktu catering itu juga sudah ngikut istrinya. Terus buka warung itu suaminya ikut. Jadi suami istri kakak itu ikut. Terus waktu buka Hotmi itu akhirnya yang mendevelop Hotmi awal itu saya sama kakak itu. Artinya karena ini orang dekat, berarti sudah tahu karakternya. Iya, betul. Sudah bisa dipercaya. Iya. Terus mau mengerjakan gitu kali ya. Awalnya betul. gitu kali Iya. ya. Gitu. Betul. Kalau dia nggak mau mengerjakan meskipun kita tahu karakternya ya percuma juga gitu. Ya, ya awal-awal memang bahasanya ya seadanya orang yang bisa kita rekrut ya. Cuma memang ya attitude itu yang pertama. Attitude. Itu yang pertama. Attitude itu akhlak. Akhlak, Tingkah laku. kebiasaan, tingkah laku, bisa dipercaya, jujur dan seterusnya kayak gitulah. Oke. Nah, itu modalnya. Berarti itu kriteria pertama, Iya. attitude-nya baik. Baru mau bekerja. Iya, kalau attitude-nya bagus, itu sudah pasti dia bekerjanya bagus. Oke. Sudah pasti. Nah, attitude ini ada hubungannya dengan gaji nggak, Mas? Maksudnya kalau kita, maksudnya kalau digaji banyak, attitude-nya bagus gitu. Itu nanti mengikuti pada saat dia bisa dipercaya, artinya dia nanti akan mendapatkan kewajiban yang lebih besar, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, artinya gajinya juga lebih besar. Oke. Seperti itu. Jadi hubungannya begitu. Kalau bosnya mengerti kayak Mas Ian. Kita kebetulan ada struktur organisasi, ada penilaian tahunan, ada ya apa namanya? Oh, pertimbangan lah. udah canggih, udah ada manajemen HRD-nya ya, ada human resource Ya, development-nya ya. baru belajar. Oke. Nah, waktu awal dulu kan pasti belum ada HRD-nya tuh, Mas. Yang rekrut pertama gitu, apa Mas Ian sendiri yang jadi HRD-nya? Ya iyalah. Iya. Ya pasti all in kan. Oleh. Jadi ada yang mengatakan direktur tuh direken batur. Kalau ngerintis usaha itu semuanya banyak yang kita lakukan sendirian gitu. Iya. Waktu itu kalau kita ngomongin Hotmi itu saya yang nggak bisa hanya bikin bumbu. Oh, bikin bumbu. Saya malah nggak bisa itu. Yang waktu itu bikin bumbu itu adalah kakak sama istri. Oke, Mas Ian ke pasar bisa? Ke pasar bisa. Bisa, belanja bisa. Belanja bisa. Bagian masak orang lain. Bagian masak orang lain. Oh, jualan-jualan bisa, marketing bisa. Iya. Tadi HRD bisa. Pokoknya sembarang Mas Ian ini Kecuali masak. kecuali masak. Berarti Padahal bisnis kuliner ya. nah, nggak harus bisa masak kata Mas Ian ya. Gitu. Artinya Mas,
bisa nggak bisa namanya bisnis? Harus bisa. Dan sampai sekarang saya juga belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa masak tadi, belum bisa bikin bumbu. Oke, kembali ke cara merekrut karyawan tadi ya. Jadi kriterianya sudah. Nah, apa itu? Ada nggak pengalaman lain ketika nyari karyawan tuh mesti diiklankan atau pakai WhatsApp atau status sosmed atau di media atau gimana tuh Mas? Setelah cabang kedua dan seterusnya itu kan memang butuh banyak karyawan. Itu kita rekomendasi dari karyawan existing, dari karyawan yang sudah ada, karyawan lama lah gitu ya. Berarti nggak pasang iklan di koran atau di medsos gitu nggak? Tidak. Oh. Asumsi kita dan ternyata terbukti itu bahwa memang masih banyak orang yang butuh pekerjaan. Karyawan-karyawan yang ada sekarang itu punya teman dan temennya itu juga masih butuh pekerjaan. Pada saat direkomendasikan oleh karyawan yang ada sekarang dan kita ketahui karyawan itu bagus, asumsinya temennya bahwa temennya bagus. Atau kalau misalnya temennya bermasalah, kita tinggal ngetok si karyawan yang bawa gitu kan. Jadi mencari gitu. referensi orang yang menjamin kira-kira temennya ini baik, attitude-nya baik ya Mas. Iya, walaupun belum tentu ya. Atau memang ada 1-2 yang tidak, tapi ya itu. Terus temen yang bawa tadi mereferensikan dapat sesuatu nggak? Dikasih? Ada. Oh, ada. Satu orang kita kasih 100.000. Oh, satu orang yang direferensikan diterima dapat 100.000. Nah, itu lulus training ya. Setelah lulus training. Artinya kita ada 3 bulan. 1 bulan kita pantau benar, kemudian 2 bulan berikutnya kita juga evaluasi. Kalau misalnya 1 bulan itu dia udah kelihatan nggak benar ya sudah langsung dikeluarin. Oh gitu. Kalau itu nanti begitu 1 bulan selesai, dia masuk ke bulan kedua berarti rekomendasinya keluar gitu. Nah, karyawan yang lama-lama ini berasal dari daerah mana saja? Solo sekarang, terus Subang, Bandung, Ciamis, Garut. Nyebar? Ya, nyebar. Bukan Solo, Mas Ian kan Solo terus Solo gitu enggak? Enggak, Solo malah sekarang sedikit. Oh, yang gitu. banyak itu ke Ciamis, Garut, terus Tasik, Purwakarta, Solo tinggal sedikit. Loh Mas, itu kan sekarang ya sudah nyebar banyak gitu. Berarti orang ini awalnya juga nggak kenal kali. Ada yang nggak kenal terus diterima gitu ya? Ya? Sekitar sini gitu kan. Teman-temannya di sini, terus temennya gitu. Oh, maksudnya orang yang dari daerah tadi sudah tinggal di Cikarang atau nyari kerja di Cikarang. Begitu kita terima, ternyata bagus. Kita percaya, baru kita minta carikan karyawan temennya dia gitu. Betul, oh, begitu. Itu cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah. Dan ya 50% sudah terfilter lah kira-kira. Karena ada referensi tadi ya gitu. Nah, terus dari calon karyawan tadi kan sudah direferensikan. Begitu nyampe ke sini dites lagi nggak? Ada tes IQ apa gitu? Kita tes, ada tes. Hanya saja dia bentuknya karena di awal itu dia sudah terfilter oleh temennya, terutama setelah akhir-akhir ini itu mengenai kesehatan. Dulu pernah ada ya maaf karena penyakit bawaan dan seterusnya, begitu bekerja itu ternyata bermasalah. Akhirnya kita minta yang merekomendasikan itu ikut membantu menfilter. Nah, terus sudah sampai sini ya kita tes sejauh mana wawasan, sejauh mana maaf kecerdasannya untuk kita nanti kita kembangkan kira-kira nanti dia jadi apa lah kira-kira. Berarti ada tes tulisnya? Ada wawancaranya? Ada. Oke. Wawancara nanti ya awal-awal dulu saya, tapi sekarang sudah ada HRD tadi, udah enak nih Mas Ian ini kan gitu kan gitu. Oke, berarti orang itu dites udah bisa diterima. Ya. Terus gaji gimana Mas? Apakah harus UMR nggak dengan daerah tempat kita bikin bisnis? Jadi kita informasikan sebelum dia masuk. Artinya karyawan yang existing sekarang itu kan bisa menginformasikan ke temennya dengan kondisi seperti ini pekerjaannya di Hotmi yang sudah dialami, apakah temennya itu mau masuk atau tidak. Kalau mau masuk artinya ya mereka sudah setuju dengan kondisi yang ada sekarang. Gitu. Ya memang ada gajinya, terus kita ada uang makan, ada mes disediakan, ada mes juga dan seterusnya.
Nah, itu diceritakan ke temennya, kalau mereka oke, berarti mereka ke sini, gitu kan. Artinya mereka sudah sepakat. Oh, kalau saya dulu juga pernah kerja, itu kan perusahaan datang ke kampus atau ke daerah, mereka presentasi. Ini perusahaannya kayak gini, kira-kira gajinya segini, gitu ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh HRD, tapi dilakukan oleh teman tadi ya. Lumayan ya, udah bisa menfilter. Berarti yang datang ke Jakarta itu kira-kira sudah dapat gambaran gajinya segitu, dia mau tuh mengerjakan itu ya Mas ya. Iya. Ya, kalau di total sih ya mendekati UMR lah. Mendekati UMR. Secara gross. Di Mas Ian karyawan yang kerja dapat mes? Ada. Ada uang makan, ada gaji, ada THR, ada bonus bulanan apa tahunan gitu? Bonus bulanan ada, bonus tahunan ada. Sesuai target gitu ya? Ya. Wow. Jadi semuanya ada hitung-hitungannya ya guys, gitu ya? Dulu belajar di manajemen Astra. Oh, manajemen Astra. Oh, Mas Ian ini alumni Astra. Ternyata Mas Ian ini alumni Astra. Dulu di pabrik apa, Mas? Di kawasan Egypt Cikarang. Egypt Cikarang. Itu grupnya apa? Grup AHM. Oh, grupnya AHM. Astra Honda Motor yang baru yang Di PT Musasi. Oh, bukan di AHM-nya ya? Oh, gitu. PMA nih. PMA ya? Ternyata satu perguruan kita, alumni Astra. Oke Mas, karyawan yang direkrut tadi, itu biasanya Mas Ian ada stepnya dari bawah, terus ada standar minimal pendidikan nggak? Nggak ada sih kita. Lulusan SD bisa diterima? Bisa. Oh bisa? Ya, kata orang tua sih, bahasanya gini, gawean ketok moto, kabeh wong iso gitu kan. Oh. Setiap pekerjaan yang bisa dikerjakan, bisa dilihat itu bisa dilihat. Pekerjaan yang nggak bisa dilihat bisa dikerjain. Golek yang kelihatan. Golek akeh. Pekerjaan yang kelihatan bisa dikerjakan, ya kan? Nggak ngomongin pendidikan, yang penting mau belajar mau ngerjain pasti bisa. Oke. Tidak ada minimal pendidikan. Nah, tadi ketika karyawan itu sudah diterima sesuai kriteria tadi, udah dites, ada kontrak kerjanya nggak? Kita sebenarnya bahasanya tidak kontrak sih, tetapi harus melalui masa training. Oh, melalui masa training. Trainingnya itu sebulan 3 bulan. Sebulan 3 bulan. Setelah itu ya terus jadi karyawan. Maksudnya kontrak itu ada mereka tanda tangan gitu, tertulis gitu, Anda diterima terus nggak tahu ngisi formulir atau apalah semacam. Nggak ada sih. Nggak ada. Dulu awalnya ada, tapi sekarang ya karena sudah sama-sama mengerti dari awal, akhirnya kita tidak bikin penelitian. Oke, ya. Jadi itu tadi proses bagaimana mencari karyawan dari awal sampai dites kriterianya apa aja, syaratnya apa, dapatnya tadi apa aja gitu ya, sampai ada kontrak kerjanya atau enggak, pokoknya mereka sampai bekerja. Nah, yang ngurus bagaimana mendidik karyawan itu dari awal tadi datang sampai dididik terus bisa kerja, kita akan bikin video setelah yang satu ini. Ikutin terus liputan Kubis TV. Berapa menit, Li?